Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua insya Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing seputar alumni-alumni saudara-saudara kita, orang-orang yang pernah terkena virus COVID-19, dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dan kesehatan buat mereka. Dan memang saat ini sedang merebak pandemi wabah COVID-19, dan bersama kita alhamdulillah hadir Ustadz Ali Saman Hasan LCMA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Haluk Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mau bincang-bincang sedikit Ustaz. Iya, masya Allah. Baik, sahabat muslim, beliau Ustadz Ali Saman Hasan LCMA adalah pembina dan pengasuh Al-Wafi Islamic Boarding School di Bogor, Jawa Barat. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu beliau pernah diuji Allah dengan wabah virus corona. Iya, iya. Ustaz, ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah beliau sudah melakukan isolasi mandiri beberapa waktu, beberapa hari atau beberapa pekan. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, Ustaz. Iya, Bisa sharing pengalaman, sharing ilmu, Ustaz. Dan sekarang gimana, Ustaz? Udah sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Fit ya? Masya Fit ya. Allah. Makan sudah enak, Ustaz? Waduh, nambah terus malah. Alhamdulillah. Iya. Baik. Kita akan tanya-tanya sedikit berkenaan dengan pengalaman beliau. Bagaimana isolasi mandiri selama terkena virus corona ini. Ustaz, bagaimana awalnya antum bisa terkena corona atau COVID ini? Kan Anda lihat antum cukup menjaga prokes sih saat itu, Ustaz. Iya, prokes itu hampir setiap hari ya, jadi makanan kita di pesantren. Tapi qadarullah ya, semua dengan takdir Allah SWT. Sehabis pulang safar saya yang mesti saya safar dalam waktu sekejap karena ngejar waktu pengajian dan sebagainya, sepertinya saya kena di situ. Jadi pada waktu itu di pesawat itu tidak ada jaga jarak gitu ya, dan di bandara begitu padat dan begitu ramai. Sepertinya saya kena di situ, Kak Muslim ya. Mungkin jadi, lagi pas letih, lelah gitu juga saat. Iya, karena kan perjalanan itu non-stop. Jadi kita datang, kemudian kita ngurus proyek kita, masjid kita, sekolahan kita, habis itu langsung kita pulang lagi. Malam hari itu juga ya. Dan itu kebetulan yang kena yang berangkat itu. Jadi saya sama sahabat saya Ustadz Zainal ya. Luar biasa ini pemirsa. Ustadz kita memang dai atau ustadz mobilitasnya tinggi, Ustadz ya. Betul. Sehingga kadang-kadang tidak terasa gitu. Nah, ini apa yang dirasakan pertama kali saat terkena COVID ini? Jadi pertama kali saya mendapatkan kabar sahabat saya Ustadz Zainal Abidin itu sudah positif duluan gitu ya. Kemudian setelah itu insya Allah saya tidaklah gitu ya. Saya tetap optimis pada Allah SWT. Saya berharap insya Allah semuanya sehat itu kan. Kemudian di hari Kamis itu pusing, kepala mulai pusing, tapi tidak ada panas, tidak ada gejala apa, hanya pusing. Dan saya lihat itu masuk angin biasa ya, gitu, sakit kepala biasa, gitu ya? Biasa aja, gitu, santai gitu. Hari Jumat itu yang semakin pusing ya, kok. Jadi pusing berhenti gitu. Akhirnya saya coba bekam, ya. Ternyata betul ada masuk anginnya. Setelah itu sore harinya, setelah rapat sore harinya kita pulang ke rumah, itu badan sempoyongan. Nah, kemudian saya istirahat, panas ya, naik itu 37,9. Allah, panas tinggi saat ya. Kemudian langsung kita kontak UKS ya, tim kesehatannya, satgas kita yang ada di pesantren. Akhirnya saya dikasih pertolongan pertama, yaitu pertolongan pertama dengan paracetamol. Redah ya. Kemudian habis itu malam harinya panas lagi gitu. Demam kemudian, juga Jat? Demam ya. Kemudian saya kontak juga UKS ya, melalui anak saya gitu. Gimana? Suruh minum lagi. Jadi pagi harinya saya muntah gitu. Oh, berarti ada mual juga Jat? Ada mual dan badan itu sudah sempoyongan. Masya Allah. Ya, jadi kayak tidak punya tenaga gitu. Setelah mual itu tidak punya sempoyongan, dan seluruh isi kita itu
sudah kita buang ya, sudah kita buang itu. Iya. Alhasil ya sempat kita mendapatkan ciri-ciri varian baru yang di-share sama tim dokter ya, varian baru, varian Delta itu cirinya pusing, diare, kemudian badan lemes, panas dan lain sebagainya. Itu yang di-share sama tim kesehatan tuh ada sama saya semua gitu. Terus Antum ada tes nggak? Swab? Nah setelah itu saya langsung manggil tim supaya datang ke rumah ya. Karena alhamdulillah kita sudah punya kerjasama ya dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bogor. Akhirnya kita minta timnya datang ke rumah ya. Dan juga tenaga nakes, perawat-perawat yang ada di pesantren kami suruh datang ke rumah. Kami diadakan tes dan saya minta yang hasilnya cepat ya kaum muslimnya, supaya apa? Supaya jelas ini penyakitnya apa ini gitu, demam biasa atau COVID. Tes swab PCR diadakan untuk seluruh ya, karena saya menginginkan seluruh, jadi kita jelas yang ada di rumah ini kena semua atau tidak. Memang perkembangan virus ini sangat cepat sekali kaum muslim. Jadi berbeda dengan yang marhala yang pertama, gelombang pertama, ketika pertama terjadi virus sama sekarang ini cepat sekali. Kayak badai gitu. Iya, jadi begitu satu kena, saya kena, itu tiba-tiba istri saya, kemudian anak-anak saya kena semuanya gitu. Ya Allah. Dan itu dibuktikan dengan swab PCR, datang petugasnya di sini, kemudian tidak lama saya dikabarkan hasilnya. Kemudian bukti periksa labnya juga diberikan kepada kita. Jadi ketika Antum sudah tes PCR itu untuk memastikan dan mengambil langkah yang tepat Zat ya. Betul. Nah, apa yang Antum lakukan Zat? Wah ini udah tahu nih positif nih. Perasaannya gimana Zat? Biasanya kan orang wah jadi begini kaum muslim, kalau dulu pertama kali kita dengar orang kena COVID itu kayaknya itu aib banget gitu ya kan. Bahkan kadang-kadang mau ketemu kita itu kayaknya mau ketemu apa gitu kan. Nah sekarang itu sudah tidak lagi gitu. Pandemi ya. Iya, sudah tidak lagi. Ketika saya terkena seperti ini dan saya pernah merawat beberapa santri juga dan juga guru-guru yang pernah kena seperti ini, saya anggap ini biasa saja. Tapi biasa ini bukan kita meremehkan gitu ya, tapi kita harus menanganinya dengan benar. Seperti itu. Itu yang penting ya. Itu yang benar. Penanganan yang benar. Gitu. Jadi jangan wah bisalah, tapi tidak ada penanganan yang benar, akhirnya bencana yang dia dapatkan. Masya Allah, naudzubillah ya. Naudzubillah. Ya. Akhirnya Antum isoman tuh, isolasi mandiri di rumah. Kami putuskan isoman, terus saya kabarkan kepada guru-guru, ustadz-ustadz, asatidzah, pegawai semuanya jangan pergi ke rumah saya, jangan istilahnya kontak dengan saya, semua dihandle oleh manajemen yang ada di bawahnya. Memang betul-betul kita harus istirahat total gitu. Kemudian Pak RW-nya sini saya kasih tahu, kemudian anak-anak masjid yang biasa berjumpa sama saya kasih tahu gitu ya. Ngasih tahu ini ya supaya apa? Supaya kita memberikan memberikan informasi kepada mereka, dan yang paling penting itu mereka secara manusiawi mereka memberikan makanan, minuman dan sebagainya, bantuan dan sebagainya. Tapi yang kita inginkan apa? Mereka itu memberikan motivasi dan doa, ya kan? Karena kita sekarang ini butuh ya, selain iman ya. Selain itu doanya orang mukmin yang mukhlis pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saat kebanyakan orang ketika tahu dia positif COVID, kemudian isoman, menutup diri saat dia nggak mau ngabarin yang lain ya. Mungkin awalnya gejalanya rendah, ringan, kemudian sedang sampai gejala parah, orang-orang nggak tahu. Bahkan naudzubillah ada saat yang sampai meninggal di rumah lagi isoman tuh nggak tahu. Begitu tahu keluarganya ngabarin sudah wafat, naudzubillah. Nah ini memang tadi Ustadz katakan, apa sih memang kenapa kita harus ngabarin saudara, sahabat kita ketika kita lagi isoman gitu? Pertama begini ya, pertama untuk menjaga mereka agar mereka tidak berdekatan dengan kita, itu yang paling penting. Betul. Jadi jaga nyawa Anda dan nyawa orang lain, ya kan? Artinya ketika kita menghabari, otomatis mereka akan menjaga jarak gitu. Bahkan mungkin tidak berhubungan untuk selama ini sampai kita sembuh. Yang kedua, tadi itu mereka itu memberikan support, bantuan. Masukan-masukan dan doa ya. Dan yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana penyakit ini ketika menimpa seorang
ustadz ya, seorang apa namanya tokoh ya, seorang guru dan siapapun ya. Dan ini adalah contoh ya, penyakit ini nimpa seorang ustadz itu sudah bukan aib lagi gitu ya, bukan aib lagi, sehingga mereka menganggap penyakit ini seperti penyakit-penyakit biasa. Cuma tadi tentang masalah isoman, ini nasihat saya dan saran saya kepada para isolasi mandiri ya. Ini memang saat ini ketika saya cek, saya sendiri ngecek rumah sakit yang kosong dan itu tidak ada yang kosong. Bahkan saya sempat mencarikan tatkala saya sakit itu telepon ke sana kemari nyarikan satu kamar di rumah sakit itu tidak ada, susah sama sekali. Antum nggak kepikiran untuk rumah sakit, perawatan? Alhamdulillah saya berpikiran ke rumah sakit, tapi saya melihat saya coba dulu dengan imun yang saya miliki gitu ya, karena sebelumnya nih, sebelum saya kena, saya termasuk yang menjaga imun ya. Madu habatus sauda itu hampir tiap pagi. Jadi madu 5 sendok pagi hari, malam hari menjelang tidur 5 sendok dicampur dengan habatus sauda. Setelah itu berapa menit habatus sauda. Kemudian saya masih menggunakan waktu itu kombio ya. Kemudian setelah itu, setelah virusnya nambah, saya tambah lagi madu kelenceng itu dari tawon yang kecil yang rasanya rada kecut, itu vitamin C-nya tinggi sekali. Saya kira diri saya ini, dia harus melihat dirinya itu mampu enggak untuk isoman. Kalau ternyata dia tidak mampu untuk isoman, dia termasuk orang yang lemah, itu jangan coba-coba gitu. Perawatan khusus ya. Perawatan khusus. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita miliki saat ini Kak Muslim? Alhamdulillah kami memiliki kerjasama dengan rumah sakit ya. Yang kedua, kami memiliki perawat-perawat ya. Artinya tenaga-tenaga UKS yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kami itu sudah siap gitu, peralatan-peralatan itu. Kayak oksigen itu 2 tabung ya, 2 tabung kami miliki. Artinya persiapan ketika habis ini ada yang ini. Kemudian juga obat-obatan itu sudah kami ramu, sudah kami sediakan sebelumnya. Itu yang menjadikan saya lebih baik milih isoman. Lebih baik milih isoman. Tahu kondisi dan tahu diri ya. Tahu diri ya. Ustaz, kabarnya antum sempat ada gangguan pernapasan ya? Iya. Itu bagaimana yang antum rasakan dan tindakan yang antum lakukan ketika terjadi gejala gangguan pernapasan? Pertama kali yang saya rasakan itu adalah pusing, mual, demam ya. Nah, minggu yang kedua itu baru gangguan pernapasan. Masya Allah. Karena saya dari kecil ya, saya itu punya asma. Punya asma. Ya. Kemudian juga saya punya lambung gitu. Mungkin saya prediksi minggu pertama itu lambung saya yang diserang sehingga saya tidak bisa makan Kak Muslim. Hanya buah-buahan, mangga, pisang dan sebagainya. Banyak kan pisang ya. Kemudian habis itu minggu kedua itu luar biasa itu ya, karena inilah perjuangan gitu, perjuangan yang sungguhnya loh Kak Muslim gitu ya. Kalau lambung mungkin saya tidak terlalu parah, tapi kalau asma saya sejak kecil gitu ya. Napas ya. Iya, jadi saya itu mau manggil anak saya saja itu mesti tarik napas gitu. Subhanallah. Gitu. Jadi anak saya semua Anas gitu ya, saya manggil dengan suara keras itu sudah napas tuh suaranya masih pelan. Tidak sekeras ini. Tidak sekeras ini gitu. Jadi Bang betul-betul asupan oksigennya itu berkurang ya, dan terus napas itu susah sekali gitu. Dan yang saya rasakan itu seperti paru-paru saya itu dicabut itu ketika batuk gitu. Memang betul-betul beda gitu ya. Mungkin kalau orang yang aslinya normal paru-parunya tidak punya penyakit asma gitu, itu ketika batuk itu mungkin batuk biasa. Tapi kalau saya Bang, kalau batuk itu seluruh anak-anak saya dengar semua kenceng sekali batuknya. Nah itu yang saya lakukan apa? Jangan panik pertama, jangan panik. Saya lakukan terapi minyak kayu putih, ya, yang asli. Ya. Saya terapi di sana, saya hirup, kemudian saya masukkan ke air mendidih itu luar biasa, begitu kesedot sekali, itu rasanya itu wah kayak dicabik-cabik paru-paru itu ya. Sederhana ya? Sederhana. Minyak kayu putih dengan air hangat. Iya. Allah. Kemudian habis itu saya konsul lagi ke dokter ya. Jadi tidak pernah lupa. Jadi setelah kita melakukan tindakan herbalis ya, kita juga melakukan tindakan medis. Setelah itu kami telepon gimana? Oke Ustaz. Ada yang telepon ke antum Ustaz? Ada ya. Jadi alhamdulillah pada waktu itu untuk tenaga medisnya ya, ini saya selalu komunikasi dengan kepala perawat di pesantren namanya Pak Nur ya.
Kemudian yang saya sangat salut sekali, dan itu kebutuhan saya di saat kondisi seperti itu, telepon dari ustadz-ustadz kita itu, pertama dari Ustadz Yusuf Usman Baisa, telepon nanyakan kondisinya gimana, Ustadz Aslam ya, itu telepon sampai berkali-kali gitu kan. Padahal saya tidak ingin memberitahu mereka, mungkin mereka juga mengalami kesibukan dan lain sebagainya. Kemudian Ustadz Marullah ya sebagai ketua yayasan, kemudian ustadz-ustadz yang lainnya yang nanyakannya gimana kondisinya, ini cukup menyejukkan. Ya, ini motivasi sendiri. Motivasi, dan itu sebetulnya orang sakit COVID ini perlu dibangkitkan imunnya. Betul. Perlu diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit ini ujian untuk meningkatkan derajat manusia. Jadi innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah kalau cinta pada sebuah kaum maka Allah uji mereka itu. Dan satu hal yang sangat menarik ya, ketika kita napas kita itu begah ya, megap ya. Kalau orang Banyuwangi ngatakan menggeh-menggeh. Ya. Itu kayak orang kritis gitu. Iya, itulah kita merasakan bahasanya Allah memberikan napas pada kita, oksigen yang tiap hari kita hirup. Ini harganya mahal, ya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jangan kau ingkari nikmat Tuhanmu atas dirimu. Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen, memberikan pernapasan kita yang masih bisa normal bernapas, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita itu kaya raya sebetulnya ya. Tidak perlu orang itu menjadi perlente dalam masalah ini, tampilannya mesti begini, tidak. Ya, karena kita ini sudah kaya raya. Saat-saat seperti ini, motivasi yang paling tinggi dari antum apa untuk bisa bertahan supaya sehat dan pulih, Iya. Yang menjadikan semangat saya untuk bagaimana saya itu harus keluar atau sembuh dari penyakit ini, melawan dan mengeluarkan virus-virus yang ada itu, yakni kalau kita bisa hidup kalau kita bisa hidup lebih lama, kalau kita bisa hidup esok hari dan berguna untuk manusia, ya kenapa kita tidak hidup? Ya, saya teringat sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhun nas. Ini sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya, kaum muslim. Jadi kalau ternyata besok ya anak sehat ya, anak bisa hidup dan anak bisa sedekah sekian, anak bisa ngajar sekian, itu asyik. Ya, kita bisa melahirkan generasi umat yang saat ini anak katakan kita sedang kehilangan generasi yang kuat ya, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang kehilangan saat ini. Itu yang mendorong antum yang mendorong untuk kita lebih bermanfaat lagi buat umat. Dan juga cita-cita ya, bagaimana kami ini dirikan Al-Wafi itu setiap tahun itu kita itu harus melahirkan 3.000 generasi alumni gitu kan, yang akan tersebar di seluruh Nusantara ini. Nah, semangat itulah yang belum tercapai, yang menjadikan kapan saya harus bisa membangun dengan kawan-kawan generasi yang akan kita lahirkan ini mencapai 3.000. Amin. Ya, amanah, semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa sahabat muslim ini, masya Allah ya. Pengalaman Ustadz Ali Saman dalam berperang, berjuang melawan virus COVID-19 ini. Ustadz, ini dari sekian tadi, apa yang paling memotivasi antum? Ini kan banyak yang kirimin vitamin, obat-obatan gitu kan, ada yang kirimin resep dari dokter, oksigen. Apa yang paling mendorong berkesan buat antum ketika antum isoman? Iya, pertama kaum muslim, kiriman ya jazakallahu dari Masjid Al-Syifa, dari teman-teman luar biasa yang ngirim makanan, minuman, obat dan sebagainya ya, dan juga dari teman-teman yang lainnya. Ini semua adalah dunia. Masya Allah. Ya. Tapi saat itu kita tidak perlu itu. Ya. Karena lisan ini sudah tidak bisa merasakan. Yani dhahabat liddatul lisan, dhahabat dunya angka. Ya, kata banyak orang itu, kalau seandainya lisan ini sudah tidak bisa merasakan manis dan pahitnya makanan ya, lezat dan enaknya makanan, itu dunia itu sudah hilang sebetulnya. Agak berasa sama sekali ya. Jadi tidak perlu itu kaum muslim. Jadi itu hanya makanan sekeranjang, buah sekeranjang itu hanya hiasan. Yang perlu itu apa, motivasi teman-teman dan doa teman-teman. Allah yashfik, Allah
umurak, tahurun insyaallah. Kata-kata seperti ini kalau kita ulang terus asyik ya, kita didoakan sama orang lain, kita Orang yang soleh lagi. orang-orang yang soleh, dan itu perlu kita budayakan, perlu kita realisasikan sunnah Nabi SAW ini di kalangan kita gitu. Saling mendoakan Allah yashfika shifaan la yughadiru saqaman, dan doa-doa yang lainnya yang sangat banyak. Allahu Itu. Akbar, subhanallah, masya Allah, luar biasa ini Ustaz Ali ya, pengalaman, dan ini mungkin bisa kita berbagi dengan yang lain, khususnya yang lagi isoman, ya, ataupun teman-teman lain, untuk memang kita bisa mencegah dan bagaimana juga kita menyikapi saudara-saudara kita yang lagi sakit atau isoman seperti itu. Baik, Ustadz, saran atau nasihat antum terakhir buat saudara-saudara kita, sahabat muslim, khususnya teman-teman kita, ustadz kita, guru kita, sahabat kita, keluarga kita bahkan yang lagi isoman atau terkena virus corona ini. Nasihat dan saran antum. Iya, pertama bagi para isoman ya, yang memilih dirinya untuk isoman, isolasi mandiri di rumah, pertama untuk tentunya nasihat dan saran saya untuk para asatidzah dan selain asatidzah ya, rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, senior saya dan lain sebagainya, bahasanya nikmati isoman itu sebagai media kita untuk merajaah diri kita sendiri, karena di situ banyak waktu yang luang. Kemudian jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran saja itu ketika isoman ya, ketika napas kita menggeh-menggeh ya, itu nikmat sekali. Satu huruf kita bisa baca, Kak Muslim, satu huruf kita bisa baca, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kenapa Kak Muslim demikian? Biasanya kita bisa baca lancar, sekarang kita tidak bisa baca lancar. Jadi kita baca tabarakalladzi, itu sudah taknya itu nikmat sekali kita dengarkan. Dan jadi obat ya. Jadi obat. Quran itu adalah syifa ya. Itu taknya itu nikmat, baknya itu nikmat itu. Kenapa? Kita keluar kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala di lisan kita. Jadi gunakan waktu itu untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, secara duniawi seorang harus akhdul asbab. Akhdul asbab itu mengambil sebab-sebab supaya kita itu tentunya selamat isoman ya Kak Muslim ya. Jangan sekedar masuk rumah tapi tanpa ada penanganan medis gitu ya. Ya untuk saat ini ketika itu gejalanya ringan mungkin masih bisa dengan herbal-herbal Kak Muslim ya. Tapi kalau udah berat ya jangan cobalah obat-obat seperti itu. Ini nasihat saya karena saya mencoba beberapa herbal tidak bisa. Alhamdulillah resep-resep dari dokter yang saya telepon dengan obat ini itu alhamdulillah bisa konsultasi reda. Iya, dengan konsultasi dokter yang kita tunjuk, dan mudah-mudahan ada orang-orang yang siap untuk dijadikan konsultan dari para dokter ini ya, seperti itu. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan Ustaz Ali Saman. Masya Allah, ini luar biasa ya, dengan segala jerih payahnya, usahanya, ikhtiar, dan Allah mudahkan alhamdulillah dengan pengobatan herbal maupun medis secara kedokteran, dan juga yang penting adalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa' dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Dan ini Kak Muslim, satu lagi tambahan terakhir, itu yang kena bukan saya saja, seluruh keluarga. Allahu Akbar. Luar biasa, seluruh keluarga ya. Tapi sehat semua sekarang. Alhamdulillah. Jadi doa antum semua insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Doanya para jamaah dan doa santri-santri semuanya insyaallah. Baik. Terima kasih Ustaz Ali Saman sekali lagi, dan para pemirsa, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang dengan Ustaz Ali Saman SI MA, beliau pembina dan pengasuh Al-Wafi Islamic Boarding School Bogor, Jawa Barat. Semoga ini bermanfaat dan tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun, insya Allah biidnillah. Dua ya, jaga iman, jaga imun. Iya, jaga iman, jaga imun. Insya Allah dengan izin Allah wabah ini akan sirna dari negeri kita tercinta. Amin, amin ya Rabb. Dan Allah memberikan kesembuhan buat kita semua kaum muslimin, khususnya guru-guru dan ustadz kita yang tercinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.